Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya Suci Dahlia Narpila. Sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ngobrol ringan tentang manajemen ASN. Oke ya, siap-siap ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu pegawai ASN? Pegawai ASN itu adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan. Jadi sebenarnya ASN itu terdiri dari dua, yaitu ada yang kita kenal dengan PNS ya, kemudian ada yang kita kenal dengan P3K. Nah, adapun manajemen ASN ini itu lebih menekankan kepada peraturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Nah, lalu apa sih perbedaan antara PNS dengan P3K? PNS itu merupakan warga negara yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN untuk menduduki jabatan dan memiliki NIP. Sedangkan kalau P3K itu warga negara yang diangkat dengan perjanjian kerja, dan biasanya sih P3K itu tidak memiliki NIP layaknya PNS. Oke teman-teman, masih semangat ya? Nah, untuk berikutnya kita akan membahas apa sih perbedaan antara manajemen PNS dan manajemen dari P3K. Karena ini seperti dua hal yang sama, tapi sebenarnya dia berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada dua bagan yang ada di layar saya. Nah, di situ terlihat bagian kiri itu merupakan manajemen PNS yang ruang lingkupnya terdiri dari 14 item, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah ruang lingkup dari manajemen P3K yang hanya terdiri dari 9 item. Nah, di sini nih kita bahas nih. Yang pertama untuk PNS itu adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setelah itu ada pengadaan, kemudian pangkat dan jabatan, pengembangan karir, adanya pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, ada penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta adanya perlindungan. Sementara untuk P3K hanya terdiri dari 9 item, yaitu penetapan kebutuhan, pengaduan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan adanya perlindungan. Nah, berarti ada sekitar 5 item nih yang berbeda. Yuk kita lihat apa saja sih 5 item yang berbeda itu. Oke, baik, seperti yang teman-teman lihat di layar bahwa di sini saya tulis nih PNS versus P3K ya. Di sini setidaknya ada 6 hal yang membedakan manajemen PNS dan P3K itu. Yang pertama itu adalah dari segi pangkat dan jabatan. Nah, kalau di PNS sendiri ada alur pangkat ya, misalnya seperti adanya jabatan administratif, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan di P3K tidak ada pangkat yang seperti itu. Nah, kemudian juga ada pengembangan karir. Sebenarnya untuk P3K itu ada juga tersebut dengan pengembangan kompetensi, cuman pada hakikatnya ada perbedaan. Kemudian ada yang pola karir ya, ada yang setiap 2 tahun itu meningkat. Nah, kalau P3K tidak. Kemudian ada promosi ya, kalau PNS itu dia bisa dipromosikan untuk dapat jabatan yang lebih tinggi. Kemudian ada mutasi ya. Artinya PNS bisa dipindahkan ke daerah ataupun ke tempat lain, serta adanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi hal-hal itu yang membedakan antara PNS dengan P3K. Misalnya kalau P3K itu sendiri tidak ada promosi ya, kemudian dia juga tidak mengalami mutasi, kemudian dia tidak ada pensiunnya, sama hari tuanya tidak mendapat jaminan oleh pemerintah. Oke, masih semangat ya belajar bersama Suci. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai manajemen PNS. Nah, ternyata di dunia ASN itu ada yang kita kenal dengan kode etik dan kode perilaku. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih kode etik dan kode perilaku PNS itu? Nah, oke, sekarang tetap nonton ya. Oke teman-teman, nah nampak di layar saya ada minimal itu 12 kode etik PNS. Kita akan coba bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, yang kedua itu adalah melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Kemudian yang ketiga itu melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam itu menjaga rahasia
pimpinan atau perusahaan atau instansi. Yang ketujuh itu menggunakan barang milik negara dengan tanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan di lingkungan instansi tempat dia bekerja. Yang kesembilan, memberikan informasi dengan benar. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Yang sebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Nah, semua ASN diharapkan untuk dapat memegang teguh kode etik ini. Artinya inilah yang menjadi dasar di mana ia bekerja. Jadi dimanapun PNS, apapun jabatannya, tahun berapapun angkatannya, berapa lama kerjanya, tetap dia harus memegang teguh kode etik PNS ini. Oke, masih semangat dan tidak bosan ya mengikuti ngobrol-ngobrol santai bersama saya. Nah, kira-kira saya mau bahas apa lagi nih? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di layar. Pembahasan kita berikutnya itu adalah tentang perbedaan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi ASN dan penggantian. Jadi ada pengisian, ada penggantian, ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan mengenai jabatan pimpinan tinggi. Nah, ini merupakan salah satu dari jabatan PNS. Jadi ini hanya untuk konteks PNS ya, bukan P3K. Jadi pada PNS itu ada 3 jabatan ya. Ada jabatan administratif, kemudian ada jabatan fungsional, dan ada jabatan pimpinan tinggi. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara mengisi jabatan pimpinan tinggi atau dan juga bagaimana dengan mengganti jabatan pimpinan tinggi. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana mengisi JPT. Nah, misalnya kalau seandainya JPT itu kosong di suatu lembaga ya, terus bagaimana sih cara kita mengisinya atau cara pemerintah mengisi JPT itu? Yang pertama adalah membentuk panitia seleksi ya. Kemudian yang kedua itu mengumumkan jabatan yang lowong. Jadi misalnya setelah dibentuk, panitia itu akan berembuk, kemudian mereka akan bersama-sama mengumumkan, oh yang lowong itu ternyata jadi ketua ini, jadi kadit ini, begitu ya. Yang ketiga itu adalah pelaksanaan seleksi ya dengan menggunakan biasanya SKB dan SKD ya, standar CPNS. Kemudian setelah itu ada pengusulan nama calon ya. Kemudian baru penetapan calon, kemudian baru pelantikan. Biasanya untuk JPT sendiri itu langsung dilantik oleh lembaga-lembaga yang tinggi, bahkan presiden sekalipun. Oke, itu untuk pengisian JPT ya. Prosesnya biasanya tidak begitu lama karena memang JPT ini dibutuhkan dari pelayanan publiknya. Kemudian yang kedua itu adalah penggantian JPT. Nah, JPT itu tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan. Artinya nggak boleh sembarangan gitu ya artinya, dan orang yang telah ditetapkan menjadi JPT pun itu harus komitmen dengan jabatannya. Nah, dan tidak boleh diganti selama 2 tahun. Lalu kenapa sih boleh diganti? Ya, alasan digantinya itu adalah pertama dia tidak memenuhi kinerja yang dijanjikan. Jadi kan JPT itu seperti membawa program juga ketika dia dipilih. Nah, ketika dia tidak memenuhi kinerja atau tidak memenuhi standar baku dari JPT itu sendiri, maka dia harus digantikan begitu ya. Yang kedua itu mengundurkan diri, boleh dengan alasan sakit atau segala macam. Nah, prosesnya itu kita bisa melakukan seleksi ulang seperti proses pengisian JPT kembali. Oke, paham ya teman-teman ya bagaimana mengisi JPT dan bagaimana mengganti JPT. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali yaitu dengan pertanyaan yang keempat. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana peranan sistem informasi ASN dalam pengelolaan ASN dan manajemen ASN tentunya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak teman-teman dulu yaitu apa sih itu sistem informasi ASN? Itu merupakan rangkaian informasi dari data mengenai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, berbasis teknologi. Nah, sistem ini diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Nah, sistem informasi ASN ini biasanya terdiri dari hal-hal yang penting ya, riwayat hidup, pendidikan, jabatan, penghargaan, pengalaman, organisasi, gaji, pendidikan dan pelatihan, bahkan sampai ke daftar penilaian prestasi kerja, kompetensi, dan semuanya tentang ASN itu lengkap di dalam sistem informasi ASN. Nah, ternyata sistem pengelolaan ASN itu sangat penting loh dan sangat berguna dalam
melakukan manajemen ASN, karena dia akan menjadi modal untuk melakukan manajemen ASN. Karena manajemen ASN itu kan memerlukan sistem informasi kayak seperti pengembangan kompetensi, pelatihan, manajemen karir, pemberhentian, pensiun, dan itu semua ada di dalam sistem informasi ASN. Jadi kalau ingin melakukan manajemen ASN, biasanya mereka itu merujuk pada sistem pengelolaan sistem informasi ASN. Oke, sampai di sini paham ya? Apa sih hubungan antara sistem informasi ASN dengan manajemen ASN? Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai terakhir. Semoga apapun yang saya sampaikan dalam ngobrol ringan kita tentang manajemen ASN dapat berguna dan menambah informasi teman-teman semua ya. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa untuk nonton video saya terus ya. Semoga selalu sehat, semangat, selamat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.